Halo, saya Olivia Waliadiva dari kelompok Geostruk 2 akan menampilkan video mengenai interpretasi saya terhadap penampang seismik yang merupakan tugas dari praktikum acara 13, yaitu interpretasi seismik. Nah, jadi di sini sudah diberikan penampang. Nah, dapat kita lihat dari interpretasi yang sudah saya buat sebelumnya, terdapat beberapa struktur yang dapat terlihat pada penampang seismik ini. Nah, seperti di sini. Saya menemukan adanya listrik fault di sini dan juga banyaknya struktur sesar normal. Terus di sini juga sesar normal seperti itu. Sini sesar normal juga. Nah, kenapa saya menginterpretasikan adanya struktur sesar normal ini? Karena jika dilihat misalnya pada bagian ini, hanging wall itu adalah bagian yang berada di sebelah sini, itu bergerak relatif turun terhadap bidang sesarnya itu ini. Jadi merupakan sesar normal. Nah, selain itu terdapat pula struktur horst dan graben seperti yang terlihat pada bagian ini. Di sini terdapat graben di sini. Nah, grabennya itu merupakan yang ini, bagian blok batuan yang turun, yang ditandai pada bagian ini. Nah, bisa dilihat dia cenderung lebih turun dan memiliki berada di antara dua sesar dengan arah dip yang berlawanan. Nah, ini dua sesar, arah dipnya berlawanan seperti itu. Nah, kalau horst itu adalah kebalikan dari graben, dan pada struktur ini dapat kita lihat dari adanya blok batuan yang terangkat seperti ini. Nah, blok batuan yang terangkat ini menandakan bahwa dia itu diapit oleh dua sesar juga dengan dipnya juga berlawanan seperti ini. Nah, selain struktur-struktur itu terdapat pula di sini struktur listrik fault pada bagian ini yang merupakan sekaligus detachment fault. Kenapa detachment fault? Karena di sini listrik faultnya tidak hanya satu, melainkan dia bercabang menjadi listrik fault yang berada di sini dan listrik fault yang berada di sini. Nah, terdapat 3 percabangan di sini, ada yang di sini, ada yang di sini juga. Nah, oleh karena itu saya mengidentifikasi listrik fault yang berada di situ sebagai indicate fault. Jadi ketika ada listrik fault utama atau detachment faultnya di sini, lalu terbentuk listrik fault lain yang arahnya sama dengan detachment faultnya, maka disebut sebagai indicate fault. Nah, di sini dapat dilihat adanya struktur seperti anticline yang saya menyimpulkannya anticline ini terbentuk karena di sini kan banyak terdapat listrik fault. Nah, listrik fault itu mengakibatkan batuan yang berada di sini itu terdorong sehingga cenderung membuat lipatan seperti itu. Nah, di sini ada kekar. Saya mengidentifikasi di sini ada kekar. Kenapa? Karena dia merupakan bagian yang memiliki gap, namun bukan merupakan sesar. Jadi seperti ada tarikan seperti itu. Nah, karena jika dilihat secara keseluruhan, banyaknya kehadiran sesar normal dan juga listrik fault, juga adanya kekar pada bagian ini, maka saya menyimpulkan seluruh penampang ini itu termasuk ke dalam rezim ekstensional. Nah, jadi rezim ekstensional itu adalah terjadinya proses ekstensi atau penarikan yang skalanya itu cukup regional dan ekstensinya itu paralel terhadap permukaan bumi. Jadi ekstensinya itu, tarikannya itu seperti ini, seperti ditarik ke sana dan ditarik ke sini. Nah, jika dilihat dari kekar ini, maka dapat disimpulkan tarikannya memang paralel. Di sini saya mengidentifikasi juga ada shear fault di sini.
karena ada shear fault di sini, jadi kemungkinan rifting yang terjadi pada penampang ini itu adalah akibat dari adanya aktivitas shear fault ini. Nah, kemungkinan juga terdapat banyak struktur sesar normal pada bagian bawahnya sini, namun tidak terlalu terlihat karena pada bagian itu seperti kurang jelas seperti itu. Nah, di sini juga seperti ada cekungan sedimentasi di sini. Nah, hal ini tuh dapat terjadi karena kemungkinan ketika sesar terbentuk bersamaan dengan proses sedimentasinya, maka kemungkinan sedimen yang berada pada bagian ini yang merupakan hanging wall itu lebih tebal sehingga akan turun karena adanya gaya gravitasi dan kemudian membuat bagian ini memiliki space lebih untuk terjadinya proses sedimentasi seperti itu. Jika dilihat di zoom out, maka memang benar bagian ini memiliki struktur sedimen, khususnya pada bagian yang sininya saja itu sedimennya banyak sekali lebih tebal dibanding yang sebelah sini. Sekarang kita lanjut ke struktur yang kedua. Nah, pada struktur yang kedua ini saya masih menemukan listrik fault di sini. Jadi listrik fault itu adalah pengertiannya merupakan sesar dengan bidang sesar yang melingkar. Nah, di sini kan bidang sesarnya itu melingkar ya pada bagian bawahnya. Nah, jadi dapat disimpulkan listrik fault itu memiliki nilai dipping yang bervariasi. Nah, di atas ini dippingnya itu cenderung curam dan pada bagian bawahnya itu dippingnya itu cenderung landai seperti itu. Nah, di sini ditemukan lagi-lagi banyak kehadiran sesar normal. Di sini sesar normal, banyak sekali sesar normal, dan juga masih ditemukan adanya graben, yaitu blok batuan yang turun di antara dua sesar dengan arah dipping yang berbeda, dan juga di sini ada horse. Kemudian di sini juga ada kekar dan ada lipatan. Nah, lipatan ini kurang yakin apakah ini merupakan lipatan atau merupakan listrik fault yang lain, karena pada bagian kosongnya ini itu tidak terlalu jelas interpretasi seismiknya, sehingga saya tidak bisa menyimpulkan apa-apa kecuali lipatan. Nah, jika dilihat hampir sama dengan penampang seismik yang pertama, penampang seismik yang kedua ini juga memiliki rezim ekstensional karena banyaknya sesar normal yang ditemukan dan juga kekar yang menandakan adanya ekstensi secara paralel. Sekarang kita lanjut ke yang ketiga. Nah, pada penampang seismik yang ketiga ini sama juga masih terdapat di sini listrik fault. Di sini listrik fault, di sini juga banyak sesar normal, dan juga masih ada graben. Sehingga jika secara keseluruhan atau secara sekilas saja, maka sudah dapat dipastikan penampang seismik ini memiliki rezim ekstensional. Nah, untuk meyakinkan lebih lanjut, di sini juga terdapat banyak struktur. Nah, seperti ini adanya listrik fault dengan imbricate fault, di mana listrik fault yang ini merupakan detachment fault untuk listrik fault yang ini, yang setelahnya. Nah, jadi di sini listrik fault yang ini merupakan imbricate fault karena terbentuk akibat adanya listrik fault yang utama ini. Nah, ini masih sama, rezimnya adalah ekstensional karena masih didominasi sesar normal.
sekarang kita lanjut ke penampang seismik yang keempat. Nah, pada penampang seismik yang keempat ini, sesar normal yang terbentuk itu cukup sedikit, maksudnya tidak terlalu masif seperti penampang-penampang seismik yang sebelumnya. Nah, mungkin dikarenakan pada penampang seismik ini proses spreadingnya itu terjadi dengan sedikit lebih lambat daripada penampang seismik yang sebelumnya, karena semakin cepat proses spreadingnya itu terbentuk, maka sesar normal yang terbentuk itu juga semakin banyak dan semakin masif sehingga lebih mendominan. Nah, namun pada penampang ini tidak terjadi hal seperti itu. Nah, di sini sesar normalnya ditunjukkan pada bagian ini, dan juga di sini masih ada graben, yaitu blok batuan yang turun di antara dua bidang sesar dengan arah dipping yang berbeda. Nah, di sini juga terdapat di sini ada lipatan. Lipatan itu bisa terjadi pada rezim ekstensional, namun tidak terlalu mendominasi, atau kemungkinan juga tidak terlalu ditemukan pada rezim ekstensional. Nah, karena di sini ada sesar normal, maka kemungkinan penampang ini adalah rezim ekstensional, namun ditemukan lipatan. Nah, lipatan ini terjadi karena apa? Saya tidak dapat menyimpulkan, namun jika dilihat dari bagian sebelah sini, maka seperti ada ketidakselarasan antara batuan yang ini dengan batuan yang sebelah sini. Namun bagian yang sebelah sini tidak terekam oleh seismiknya, sehingga kemungkinan lipatan ini adalah district fault. Seperti itu. Nah, sekarang kita ke penampang seismik yang kelima. Nah, pada penampang seismik yang kelima ini struktur yang ditemukan lumayan beragam, karena dapat ditemukan di sini district fault, dan juga di sini ada synthetic fault, antithetic fault, ada kekar juga di sini. Dan di sini ada lipatan di bagian sini dan di bagian sini. Nah, kemudian pada bagian sini juga ada kekar-kekar kecil, dan di bagian sini kemungkinan ini adalah graben. Nah, di sini kenapa terjadi synthetic fault dan antithetic fault? Karena pada synthetic fault ini dia itu bidang sesarnya sama dengan bidang sesar yang ini utamanya, district faultnya. Sedangkan di sini antithetic fault itu dikatakan antithetic karena dia bidang sesarnya itu memiliki arah yang berlawanan dengan arah bidang sesar yang utamanya. Nah, bisa juga karena bentuknya seperti ini, dia dikatakan sebagai domino system. Nah, di sini ditemukan adanya lipatan. Nah, namun lipatan di sini kemungkinan dikarenakan adanya sesuatu yang berada di tengah sini. Kemungkinan juga bisa salt diapirism atau apapun itu, tapi kemungkinan merupakan salt diapirism. Karena keberadaan garam itu umum ditemukan pada cekungan sedimen, jadi biasanya deposit garam yang tebal dapat terbentuk pada daerah seperti ini. Nah, garam ini kemudian mengalami halokinesis, yaitu bergeraknya garam akibat adanya perbedaan densitas. Pergerakan garam ini yang kemudian membuat penampang ini menjadi seperti ini. Karena garam memiliki sifat incompressible, yakni tidak mudah untuk dihancurkan ketika ditekan, atau kemungkinan volumenya kalau ditekan tidak akan banyak berubah. Jadi pada penampang ini tuh terjadi differential loading, di mana pada bagian yang terdapat sesar ini menyebabkan daerah di sini itu lebih tipis, dan sehingga tekanannya berkurang. Sedangkan garam pada sisi ini mendapatkan tekanan. Garam yang tadinya berada di sini, garamnya seharusnya tadinya berada di sini, mengalami tekanan karena adanya district fault ini, dan juga mengalami tekanan karena pada bagian ini itu juga sedimennya terkumpul banyak, sehingga kemungkinan mendorong garam-garam yang berada di sini untuk
bergerak ke arah sini sehingga membentuk seperti ini. Namun bisa juga dikarenakan ketika garam termampatkannya jauh ke dalam permukaan ke sini, maka garam itu akan mendapatkan temperatur yang lebih tinggi. Nah, ketika garam mendapatkan temperatur yang lebih tinggi, karena garam itu cenderung akan naik lagi. Jadi dia akan naik ke sini. Nah, karena dia tidak sifatnya ada incompressible, jadi dia akan mendorong lapisan di atasnya sehingga terbentuklah lipatan seperti ini, seperti itu. Nah, namun secara keseluruhan saya dapat menyimpulkan penampang seismik ini adalah rezim ekstensional, karena walaupun tidak ada sesar normal, sebenarnya ada sesar normal, ini sesar normal, merupakan sesar normal, namun sesar normalnya itu sedikit. Nah, hal ini kemungkinan dipicu oleh spreading yang lambat. Namun di sini ada listrik fault dan juga keberadaan kekar-kekar di sini yang menunjukkan adanya ekstensi secara paralel seperti ini. Nah, seperti itu. Sekarang kita lanjut ke penampang seismik yang ke-6. Nah, pada penampang seismik yang ke-6 ini dapat dilihat adanya lumayan cukup banyak sesar normalnya. Di sini sesar normal. Dan juga ada graben di sini. Grabennya cukup besar yang pada bagian situ, dan pada bagian ini graben dan horst dapat ditemukan. Nah, horstnya ini adalah yang ini, batuan ini horst, kemudian ini adalah graben. Nah, penampang ini secara keseluruhan masih merupakan rezim ekstensional karena sesar normalnya mendominasi, sehingga merupakan extensional rezim. Nah, extensional rezim itu jika kita perhatikan dari penampang seismik yang satu, yang pertama itu banyak terbentuk sesar normal. Kenapa? Dikarenakan pada extensional rezim principal stress atau stres utama yang bekerja itu adalah secara vertikal, jadi seperti ini. Jadi dia mendorong permukaan ini secara vertikal sehingga hanging wall-nya cenderung bergerak turun. Jika digambarkan maka akan seperti ini. Sebentar. Nah, principal stressnya yang utama itu bekerja seperti ini, atau sigma satunya yang bekerja seperti ini. Nah, sedangkan sigma 2-nya itu bekerja seperti ini, dan sigma 3-nya itu bekerja seperti ini. Sehingga sigma 1 ini karena merupakan stres yang utama, dia mendorong hanging wall bergerak relatif turun terhadap bidang sesarnya. Nah, seperti itu. Dan juga kenapa extensional rezim itu cenderung memiliki groove faults, karena ketika sesar terbentuk bersamaan dengan proses sedimentasi, nah seperti ini misalnya sesar ini, sesarnya terbentuk bersamaan dengan sedimentasi, sehingga pada sisi hanging wall, yaitu pada bagian sini, itu cenderung memiliki sedimen yang lebih tebal. Nah, jika dilihat sedimennya itu lebih tebal di sini dibanding dengan sedimen yang berada di footwall-nya. Nah, ini merupakan proses yang kemudian mengakibatkan sedimen ini nantinya akan turun lama-kelamaan karena dia tebal dan berat, dia akan turun dan sedikit membentuk cekungan-cekungan seperti ini karena mengikuti gaya gravitasi, sehingga bagian yang hanging wall ini memiliki space yang lebih besar terus untuk terjadinya proses sedimentasi. Jadi di sini seperti ini misalnya. Nah, pada bagian yang ini biasanya cenderung akan terisi oleh sedimen. Nah, karena sedimennya akan terus banyak, jadi dia akan hanging wall-nya akan
terus bergerak turun. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.